Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 97 ini akan membahas mengenai topik Aku bukan siapa-siapa kan? Aku bukan siapa-siapamu kan? Aku gak punya hak buat cemburu apalagi sampai marah-marah tiap kali ngeliat kamu sama cewek lain. Ya kan? Ya Robun, penyakitku adalah merasa gak suka dan gak rela saat melihat orang yang disayang deket sama perempuan lain. Padahal jelas aku bukan siapa-siapanya. Ya Robun juga pernah ngerasa gitu gak? Ngerasa cemburu pas ngelihat orang yang disuka deket sama orang lain. Padahal kita gak ada status apa-apa sama dia. Kita bukan siapa-siapanya dia. Aku mau cerita ya Robun. Awalnya aku lupa soal ini, tapi jadi ingat pas lihat history DM-ku sama seseorang. Jadi ya Robun, ternyata dulu tuh ceritanya kan aku lagi suka-sukanya, lagi pujian-pujiannya sama seseorang. Seseorang ini tuh artis ya, salah satu penyanyi western. Singkat cerita, waktu itu aku dapat info kalau dia lagi dating sama seorang perempuan yang usianya lebih tua dari dia. Seiring berjalannya waktu, aku juga ngeliat foto maupun video-video berbagai momen kebersamaan mereka. Dan aku gak suka ngeliatnya. Aku gak suka sama fakta kalau dia dating sama perempuan tersebut. Terus suatu ketika aku DM dia. Aku bilang kalau aku gak suka dengan fakta itu tadi. Terus aku juga bilang kalau aku cemburu. Ya, untungnya sih ya Robun, sekarang mereka udah putus. Dan aku senang pas dengar kabar mereka putus. Kalau aku pikir-pikir lagi ya Robun, ngapain juga ya dulu aku nggak suka itu pas ngeliat dia dating sama perempuan yang usianya lebih tua. Kan nggak salah, kan nggak ada salahnya ya. Tapi nggak tahu ya dulu aku ngerasa nggak suka aja gitu. Kayak menurutku mereka nggak cocok. Padahal kan aku nggak ikut ngejalanin. Tapi kenapa dulu aku malah bisa bilang mereka nggak cocok? Siapa tahu aja kan mereka emang kelihatannya doang nggak cocok. Tapi kenyataannya mereka ngerasa cocok dan nyaman satu sama lain. Toh kebahagiaan dia yang terpenting kan. Tapi ya udahlah, masa lalu juga. Buat kedepannya, aku mau meminimalisir rasa cemburu semacam itu. Aku bukan siapa-siapanya. Aku gak punya hak buat cemburu apalagi sampai ngelarang dia buat punya hubungan sama orang lain. Selama dia bahagia, harusnya aku dukung. Tapi ya Robun, kalau aku pikir-pikir, kayaknya rasa cemburu yang paling gak enak dan bikin nyesek tuh cemburu pas ngeliat orang yang kita sayang. Dalam artian di sini tuh dia idola kita, bias kita, lagi deket sama orang lain. Kayak kita cuma fans biasa, kita gak punya hak apa-apa atas hidup idola kita gak berhak ngatur dia boleh atau gak boleh deket sama siapa, kita juga gak seharusnya cemburu ngelihat bias kita deket sama orang lain. Dan kalau misalnya kita teriak sekalipun bilang kalau cemburu dan gak suka ngelihat dia deket sama orang lain, ya percuma, suara kita gak akan bisa didengar. Dan kalaupun didengar, belum tentu suara kita itu dijadiin pertimbangan ulang buat dia mutusin deket sama orang itu atau enggak. Kita yang cuma tahu sekilas, cuma ngelihat dari layar HP atau TV, belum tentu tahu apa yang terjadi sebenarnya kan. Apa yang terlihat apa, terkadang kenyataannya belum tentu seperti itu. Semuanya masih abu-abu sampai kita melihatnya secara langsung dan berkali-kali. Gak bisa kita ngeklaim sesuatu buruk atau gak cocok cuma dengan ngelihat sekali doang. Itu terlalu gak adil buat orang lain. Aku tahu aku bukan siapa-siapanya biasku. Tapi aku juga tahu, aku udah terlanjur jatuh cinta sama biasku. Dan aku pasti akan ngerasa cemburu sekaligus sakit hati kalau nantinya ngeliat dia deket apalagi sampai nikah sama orang lain. Tapi aku sadar, aku gak boleh egois. Kebahagiaan dia yang terpenting buat aku. Aku harus belajar buat tahu batas dan gak memaksakan kehendak. Aku harus belajar buat bisa ikhlas menerima semua takdir yang ada.
Aku harus belajar buat ikhlas melihat idola yang aku cintai hidup bahagia dengan wanita pilihannya. Aku juga harus fokus ke real life-ku dan terus menjalani kehidupanku dengan baik dan bahagia. Aku dan biasku harus bahagia meskipun gak saling membahagiakan. Aku dan biasku harus tetap bahagia dengan pilihan hidup masing-masing. Ya, aku bukan siapa-siapanya. Aku tahu dan sadar betul akan hal itu. Semoga kelak aku benar-benar siap melihat dan menghadapi momen-momen membahagiakan untuk idolaku, tapi justru menjadi momen yang mungkin menyedihkan buat aku. Aku mau ngelihat dia bahagia. Dengan siapapun kelak dia hidup, dia harus bahagia. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.